Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Doa saya, kerinduan saya, dan iman saya Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah, agar menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, memuliakan nama Bapa kita di surga, dan tentunya itu pasti menjadi terang dan garam bagi mereka yang terberkati oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari 3 muslimah yang telah menjadi murtadin, dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus menjadi anak Tuhan yang luar biasa ya. Ada seorang ibu yang menamakan dirinya Sugar Baby ya. Beliau ini seorang murtadin yang luar biasa ya, karena pelan namun pasti pertobatannya menjalar ke suaminya dan ke anak-anaknya. Dan sekarang dia begitu bahagia menceritakan kesaksiannya bagaimana dia hidup di dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah setelah menjadi anak Tuhan. Dan ada seorang nona ya bernama Kisya gitu, dia menjadi murtadin dan dipaksa oleh keluarganya untuk menjadi muslimah kembali, tapi dia tidak mau, walau apapun yang terjadi. Sambil menangis dia menceritakan kisahnya. Dan ada seorang nona juga telah dibaptis gara-gara dibawa Tuhan ke neraka dan diperlihatkan hal-hal yang menakutkan bagi dia. Dan dia terheran-heran, terkagum-kagum, tertakjub-takjub bagaimana Tuhan begitu sayang kepada dia dan menunjukkan kepadanya jalan keselamatan yang harus dia tempuh. Dan ini sebuah kisah yang luar biasa buat kita semua, bahwa dia mengatakan bahwa akhir zaman sungguh sangat dekat. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita saksikan bagaimana kisahnya. Tuhan memberkati. Yang pertama, aku memang udah gak punya orang tua, jadi aku cuma izin ke kakak sama adik aku aja. Which is cuma mereka yang open-minded. Terus aku keluar-keluarnya gimana? Ya aku cuma pasang status aja di WA sama IG kalau pas aku di gereja, Natalan, atau pas perjamuan kudus. Jadi aku nggak usah pakai kata-kata pun, mereka juga harusnya udah tahu bahwa aku sekarang adalah seorang Nasrani. Yang pasti awalnya memang berat sih, bahkan ada yang ngata-ngatain kita bawa nama orang tua juga segala macam, yang mana orang tua aku tuh sebenarnya udah tahu aku tuh sebenarnya nyaman di agama yang mana. Cuma karena mereka memang nggak tahu dan cuma asalnya plus aja, jadi mereka komen kayak gitu. Tapi buat aku itu wajar sih, dan aku nggak yang sedikit-dikit ambil hati gitu, karena kebetulan juga aku sekarang udah berkeluarga ya, jadi aku punya kehidupan sendiri. Jadi aku bodoh amat aja sama kata-kata orang yang nggak tahu cerita aku dari awal. Sebenarnya kalau disuruh share kesaksiannya tuh banyak banget ya sampai hari ini, puji Tuhan banget. Salah satunya yang paling sering adalah rezeki. Rezekiku sama suamiku itu datangnya nggak kira-kira dan dari mana aja. Yang penting tuh kita pintar-pintar bersyukur aja sama Tuhan. Kalau kita bersyukur hari ini, pasti besok ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi gitu. Dan kita nggak boleh kayak mengeluh gitu. Kita hidup aja itu udah berkat dari Tuhan, ya nggak? Makanya kita harus pintar-pintar bersyukur aja. Nah, dia adalah salah satu keluarga aku dari mama aku yang cukup open-minded. Dan aku senangnya dari keluarga mama tuh kenapa ya, dia tuh lebih bisa menerima daripada keluarga bapak aku. Jadi ada yang nanya untuk lanjutin ke part 2-nya, kenapa aku bisa jadi murtad. Jadi dari lahir tuh aku punya ibu angkat, orang tua angkat, juga Nasrani guys. Terus aku di sekolah, teman-temanku juga banyak yang Nasrani. Sampai sekolahku pun SMA juga di sekolah Katolik kalau nggak salah yayasannya. Jadi circle aku otomatis banyak yang Kristen Katolik juga kayak dia. By the way, ini suamiku ya guys.
Nah dari situ muncullah iman-iman kekristenan aku. Dari aku kecil aku tuh udah suka ke gereja, masuk ke gereja, nyanyi-nyanyi lagu pujian, praise and worship gitu-gitulah. Sampai aku pernah bertengkar sama mama aku sendiri gara-gara aku sering ke gereja daripada aku sholat. Sampai orang tua kandungku sama orang tua angkat aku bertengkar gara-gara aku lebih sering ke gereja. Nah dari situ aku mulai mumpet-mumpet tuh. Kalau aku lagi ibadah ke gereja atau aku lagi nyanyi-nyanyi praise and worship. Tapi sebenarnya mama aku itu udah tahu kalau aku tuh lebih memihak ke agama Kristen, cuma memang belum dibolehin aja gitu. Sampai akhirnya aku nikah sama dia, terus aku berpikiran buat ya udah yuk pindah Kristen aja. Soalnya kan dia sempat mualaf, tapi kita berdua tuh sama-sama nggak puasa, nggak sholat, nggak ngaji dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk ya udah kita akhirnya buat ambil katekisasi untuk baptis gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang aku walaupun masih merasakan pikul salib ya, tapi aku bersyukur banget sih aku bisa memeluk agama yang jadi aku tuh lebih bisa serius untuk sembahyang, berdoa gitu loh guys. Bahkan aku tuh di gereja sampai bisa nangis gara-gara cuma praise and worship. Sebegitunya aku bisa bahagia, bisa bangga sama agamaku yang sekarang gitu. Kalau ada pertanyaan lain, komen aja ya guys. Nanti aku jawab pakai video. Bye-bye. Drama soal ini belum selesai ya guys ternyata. Ada yang tanya kok suaminya bisa sempat mualaf. Ya pasti ngikut agamaku sebelumnya. Tapi pas kita udah sama-sama muslim, kita tuh nggak sama-sama menjalankan syariat Islam yang dianjurkan kayak ibadah sholat, puasa, ngaji. Sekali lagi, kita itu pindah agama Kristen bukan karena kita males buat menjalankan ibadah sholat, puasa, ngaji ya guys. Tapi memang panggilan hati untuk kita jadi orang Kristen. Di Kristen pun juga nggak cuma seminggu sekali tok loh ke gereja dan ibadah. Kita tuh juga ada saat teduh, pagi, doa malam, dan lain sebagainya. Jadi jangan meremehkan agama Kristen yang cuma ibadahnya cuma seminggu sekali, itu nggak kayak gitu ya guys, itu nggak bener. Dan sekali lagi kalau ada kata-kataku yang salah tolong dikoreksi karena aku juga baru. Oke? Nah aku mau jelasin buat yang nggak ngerti ya kenapa aku bikin konten kayak gitu. Sebenarnya aku tuh juga nggak expect bakal seramai ini. Jadi aku mau jelasin kenapa aku murtad dan apa hubungannya sama murtad sama mau lebaran dan nggak pengen ketemu saudara. Jadi maksudnya tuh gini, keluarga aku dari papa mama itu kan dari muslim yang cukup fanatik ya. Terus dan yang menikahkan aku yang jadi saksi itu juga om aku dari papa aku yang cukup fanatik juga muslimnya. Dan otomatis kalau misalnya aku yang lain tahu aku ternyata murtad, pindah Kristen segala macem, pasti banyak komentar-komentar negatif, say. Yang mana aku merasakan iman kekristenanku itu memang dari kecil, dari bayi aku udah rasain gitu. Nah kalau ini bener banget sih, karena memang keluarga inti tuh yang paling mengerti kita dari kecil, dari bayi gitu ya. Jadi ya memang aku lebaran ini maunya sama mereka aja gitu. Karena yang akan ditanyain bukan kapan lagi punya anak, kapan punya rumah sendiri, kapan ini, kapan itu, tapi kenapa kamu pindah Kristen? Kayak, aku tuh pengennya, oh selamat ya atas agama barunya, semoga kamu amanah, semoga istiqomah, semoga bener-bener segala macam gitu. Kenapa harus dihujat sih? Kenapa sih gitu? Kamu tanyain kenapa aja, aku bakal jawab gitu loh. Dengan senang hati, dengan bangga, tanpa kamu harus menghujat gitu, ya. Terus akhirnya keluarga aku tahu kalau aku punya keyakinan
kalau aku pindah ke agama Kristen. Akhirnya keluarga bagian mama aku itu marah banget, marah banget. Nanti aku datang ke mes itu dan kakak sepupuku kan polisi, dia bawa teman-temannya seret aku sama teman-teman aku gitu ke rumah. Terus dibilang begini, Ica, jangan langsung begini, kasihan. Nggak, kalau dari rumah ada berjilbab. Tapi ini sekarang apa yang ada bikin? Tonton kerja baik-baik tapi nggak ada begini. Terus aku bilang sama tante aku gini, aku punya hak untuk hidup aku. Aku minta maaf selama kerja nggak bisa kasih kabar. Terus habis itu mama aku nangis di telepon, mama aku marah banget, mama aku suruh pulang aku ke kampungnya di Gorontalo. Pas ya ke Gorontalo, aku langsung dibawa di tempat zikir. Katanya orang ada zikir, aku diguna-guna, orang Kristen itu jahat. Tapi aku bilang, orang Kristen itu nggak jahat, orang Kristen itu baik, yang jahat itu kamu. Saya bilang gitu. Terus mama aku nangis, terus aku nggak tega lihat mama aku dipaksa untuk masuk Islam, tapi aku nggak mau. Aku dikasih air buat mandi, tapi aku buang. Aku dikasih air buat minum, tapi aku buang. Karena menurut aku nggak ada yang ngertiin aku gitu. Tuhan Yesus itu luar biasa menurut aku. Nggak akan ada gantinya. Aku bilang di dalam hati aku gitu. Terus keluarga aku ngumpul kan. Aku di tengah-tengah, mereka melingkar. Aku di tengah-tengah. Mereka tanya gini, Cak, Nak, katanya, Mila udah sayang sama mama. Mila itu satu-satunya yang orang harap sekarang anak kuliah semua selesai, mana kuliah. Kalau mana masuk Kristen begini, orang jelas malu Pak keluarga lain, malu Pak tetangga-tetangga. Kita bilang, Mbak, jelas malu. Karena ikut Yesus itu memang begitu. Kita sudah bilang, tapi dia tidak mengerti dengan apa yang kita bilang. Jadi, terus aku bilang gini, saya rela mengorbankan apapun yang saya punya demi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menurut saya itu sangat luar biasa. Dan mama saya kasih pilihan, keluarga saya kasih pilihan, Nak, kasih pilihan gini, mana pilih, mau lanjut ngerapi kuliah atau mau tetap menghadapi pendirian sekarang, yaitu tetap ada agama yang sekarang yang Kristen. Saya langsung terpoin, langsung saya spontan bilang, saya akan tinggalkan segala apa yang saya punya, kuliah saya biarpun tidak terlanjut. It's okay. Saya akan tetap ikut Tuhan Yesus saya. Tapi mama saya bilang begini, lebih baiklah jadi gila daripada Nana harus masuk Kristen. Di situ hati saya betul-betul terpukul. Mereka nggak bisa menerima saya. Dan pada akhirnya saya dikurung 1 bulan di dalam rumah. Saya ingin masuk ke gereja, memuji Tuhan, tapi saya nggak bisa. Saya di situ punya HP, saya melihat kesaksian orang yang berpindah keyakinan seperti Asmiranda. Di situ saya melihat ada juga ustadz yang pindah keyakinan jadi agama Kristen dan sekarang sudah melakukan peninjauan. Setelah itu mama saya tahu dan HP itu dibanting. Dan saya sudah gak punya apa lagi.
Tapi saya cuma berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan, hanya Engkau yang mampu Tuhan, hanya Engkau yang mengerti Tuhan. Aku berdoa gitu tiap malam, dan aku di situ baru belajar doa Bapak kami ya. Dan setiap aku berdoa gitu, aku rasa banget ada yang datang deket banget duduk di sebelah aku, tapi aku nggak tahu siapa mengganggu konsentrasi aku gitu untuk berdoa. Tapi aku sharing sama pendeta, katanya itu kedatangan Roh Kudus ya. Pokoknya setiap aku berdoa, kepala aku mulai kayak besar, kayak aku rasa kayak ada yang menghampiri aku dekat banget gitu. Terus sudah itu aku memutuskan untuk lari dari rumah. Aku hanya mau uang 20.000, dompet, sama baju di badan aku nggak pernah. Aku nggak mau baju setas atau sebanyak mungkin. Aku cuma lari bawa uang 25.000 sama baju tidur, baju yang ada di badan aku yang aku pakai saat aku lari. Aku naik bentor dan turun di depan SMK 1 Gorontalo. Iya, aku ingat banget hujan-hujan. Puji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang menolong aku, diberikan tempat tinggal, diberikan baju, aku dibiayain, aku dirawat sama mereka, aku dibelajarin tentang orang Kristen dan orang Kristen itu bagaimana. Aku tahu. Aku dikasih lihat surga, dan setelah dikasih lihat surga, aku dibawa ke neraka. Aku dikasih lihat neraka, awalnya tuh aku lihat banyak orang, suara orang yang teriak-teriak kesakitan, minta tolong, tapi aku nggak bisa melihat di mana orangnya gitu. Dan ternyata Tuhan nunjukin aku ke salah satu pintu, yang pintunya itu besar banget dan dijaga sama salah satu mungkin malaikat kali ya gitu, malaikat yang jagain di situ. Akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya, aku masuk ke dalam sana. Itu tuh gelap banget, hanya seperti cahaya merah yang ada gitu kan, dan itu panas sekali. Itu jalanannya pun hanya cukup satu orang aja gitu, setapak lah kalau kata kita ya, cukup setapak aja. Dan di sana tuh aku lihat banyak orang yang disiksa, ada sampai aku tuh ngerasa, ya Tuhan, apa yang mereka perbuat gitu sampai mereka bisa seperti ini. Dan aku merasa aku nggak kuat di sini, aku takut, aku mau keluar Tuhan. Aku bilang aku nggak mau di sini. Tapi Tuhan kasih aku satu pernyataan lagi. Dia bilang, coba tengok sebelah kananmu, apakah kamu mengenali dia? Dan aku melihat ada 2 orang perempuan, tapi aku nggak bisa melihat dan bisa mengenali wajahnya siapa. Manggil aku, minta tolong, sampaikan kepada Tuhan Yesus, tolong ampuni aku, selamatkan aku. Tapi begitu aku lihat ke Tuhan gitu, aku lihat ke Tuhan, Tuhan bagaimana, apakah Tuhan bisa selamatkan dia? Tapi Tuhan bilang, tidak bisa, semua sudah terlambat gitu ya. Awalnya aku nggak ngerti maksudnya apa gitu, maksudnya apa terlambat seperti itu. Akhirnya Tuhan menjawab, itulah jalan yang dia pilih, bahwa dia sudah memilih jalannya ya jalannya ternyata salah gitu. Dan ya itulah konsekuensinya gitu. Jadi aku merasa ya aku nggak bisa nolong sama sekali, aku cuma bisa nangis, aku cuma bisa doa buat mereka. Itu aku bilang, Bapak, aku nggak mau di sini lagi, aku mau keluar dari sini, aku mau keluar. Sampai akhirnya Bapak keluar, ngajak aku keluar. Dan di situ aku terbangun, aku bilang sama suamiku, aku bilang, aku mimpi seperti ini, aku ceritain. Dia nggak percaya gitu kan, ya terserah. Aku pikir ya yang penting aku udah ceritain apa yang aku alami gitu. Sampai akhirnya
aku diberi pengangkatan lagi, mimpi pengangkatan lagi, dan ini benar-benar yang ketiga itu aku lihat dunia itu udah gelap. Hal itu kejadiannya sebelum memasuki tahun 2023, dan aku lihat tuh bumi gelap segelap-gelapnya, dan di situ banyak orang yang terangkat tapi lebih banyak yang tertinggal. Dan aku beruntung di situ aku termasuk salah satu orang yang terangkat. Dan yang Tuhan sampaikan, ya Tuhan itu bilang kita ini sudah mendekati akhir zaman. Makanya Tuhan minta agar semua kita ini bertobat. Ya, makanya aku sampaikan kepada teman-teman, kepada suamiku juga, bahwa kita ini sudah mendekati akhir zaman. Makanya udah deh kita bertobat, aku bilang seperti itu kan. Ya namanya pemberitaan seperti ini ada yang percaya, ada yang enggak, pro dan kontra kan. Cuma balik lagi ke mereka, yang penting aku sudah menyampaikan gitu. Dan sampai akhirnya aku tuh mimpi lagi bahwa nanti bakal ada bencana. Waktu itu kejadiannya di Cianjur ya kalau nggak salah tuh. Jadi Cianjur, dan sebelumnya itu aku diberitahu bahwa bakal ada orang yang mengolok-olok Tuhan. Bakal ada orang yang mengejek-ngejekkan Tuhan, dan di situ Tuhan murka. Sampai akhirnya aku bilang sama suamiku bahwa nanti bakal ada kejadian gempa bumi, dan bakal ada kejadian jembatan penyambung dari satu daerah ke satu daerah lain itu akan terbelah. Aku bilang seperti itu, dan nggak lama kemudian tuh 2 hari kemudian kejadian bahwa di Cianjur ada gempa, dan di situ banyak bantuan dari para kita ya kaum Kristiani akhirnya ditolak sama mereka yang agama sebelah ditolak. Ya akhirnya ya di situ aku sebenarnya aku merasa kayak berdosa maksudnya aku nggak nyampein ini ke banyak orang, cuman kan aku bingung saat itu aku harus nyampeinnya ini kemana gitu, bagaimana caranya, aku belum ngerti. Sampai akhirnya ya aku memutuskan untuk baptis, aku mau pindah. Aku yakin bahwa aku sudah memilih Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamatku, aku bilang seperti itu. Akhirnya aku baptis, dan setelah aku baptis, aku tuh mengalami lagi bahwa Tuhan bilang sama aku, sampaikan kepada orang banyak bahwa akhir zaman sudah dekat, dan kepada mereka untuk segera bertobat. Dan bagi kalian, jangan malu untuk memakai kalung salib di leher kalian, karena itulah Tuhan yang mau. Tuhan pun minta sama aku seperti itu. Salibkan, pakaikan salib ini di lehermu gitu. Jadi aku merasa, nah ini udah bukan pesan buat aku aja, ini udah buat banyak semua orang. Jadi ya aku berharap untuk saudara-saudaraku di sana yang menonton acara ini, semoga bisa kembali lagi ke jalan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan itu baik buat kita semua. Bagi kita yang telah dijamah Tuhan, telah dilawat Tuhan, telah mengalami kasih Tuhan, pasti kita diselamatkan karena kita telah percaya dan bertobat di dalam Yesus Kristus. Tuhan telah menebus kita dan mengangkat kita sebagai anaknya. Dan marilah Bapak Ibu dan teman-teman semua, teruslah percaya, teruslah semangat, teruslah melayani Tuhan, dan teruslah bersaksi demi namanya. Kita dituntut Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dengan bersaksi, dengan berdoa, bersyafaat bagi mereka yang terhilang, agar banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Biarlah Indonesia dijangkau Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan mengalami revival, kebangunan rohani. Tuhan melawat
negeri ini, karena negeri ini tidak baik-baik saja. Hanya dengan lawatan Tuhan, kasih Tuhan menjamah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, keselamatan terjadi bagi suku-suku, kaum, dan bahasa di Republik kita. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.